Sexpresser, selamat datang di podcast Sexpress, your partner to be better. Perkenalkan, aku Nawan dari tim Sexpress, sekaligus host dari podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik teman-teman. Pada episode kali ini, kita akan melakukan sebuah program inovatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dan bagaimana membangun citra baru bagi para predator seksual di Indonesia. Nah, aku senang banget di sini bisa ditemanin sama tim Sexpress yang terdiri dari Salsa sebagai ketua tim. Halo Salsa. Halo. Lalu ada Lintang sebagai sekretaris. Halo Lintang. Halo semuanya. Lalu ada Virus sebagai produser. Halo Virus. Halo. Dan yang terakhir ada Cesario sebagai researcher. Halo Cesario. Halo. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama. Gimana sih permasalahan awal, tujuan, hingga pada akhirnya kita membuat program Sexpress ini? Jadi inovasi Sexpress ini berawal dari keresahan kami teman-teman terkait kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sudah mencapai 11.000 kasus kekerasan seksual. Padahal nyampe bulan Juni itu baru pertengahan tahun. Bahkan 2023 aja tuh belum berakhir loh ya. Itu kan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Dan banyak pelaku kekerasan seksual ini yang berpotensi untuk mengulangi tindakan tersebut. Atau kalau bahasa hukumnya itu biasa disebut residivisme. Nah, jadi perilaku residivisme ini semakin menambah angka kasus yang tercatat. Itu. Oke, aku izin nambahin ya Kanal. Betul banget nih kayak yang dibilang Kak Salsa tadi. Maka dari itu, kita coba untuk membuat gagasan Sexpress, yaitu inovasi metode rehabilitas berbasis virtual reality bagi predator seksual dalam mewujudkan SDGs Indonesia 2030. Nah, untuk meminimalisir perilaku pengulangan kekerasan seksual yang dilakukan sama pelaku dan memberikan inovasi dari SDGs Indonesia sendiri yang berada pada poin ketiga, yaitu menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pas banget nih berhubung adanya kegiatan program kreativitas mahasiswa, kita sebagai mahasiswa jadi bisa nuangin ide kita di kategori PKN 3K atau video gagasan konstruktif. Dan nantinya kita juga akan share nih informasi-informasi seputar Sexpress di akun media sosial kita di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kalian jangan lupa untuk bantu follow juga ya di Instagram kita dan YouTube di @sexpress_WNJ dan di YouTube Sexpress_WNJ. Nah, Sexpresser, jangan lupa ya follow akun sosial media kita di bawah ini. Nah, oke, selain itu, jadi solusi permasalahan yang kita gagas itu berupa teknologi berbasis VR nih teman-teman. Nah, untuk detailnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Cesario. Baik, silahkan Saudara Cesario. Oke, betul banget nih Nawa. Jadi alternatif solusi yang kita rekomendasiin di sini atau yang kita usulin adalah rehabilitasi berbasis VR atau virtual reality. Kenapa sih kita milih itu atau kenapa sih kita pakai itu? Soalnya kan yang kita tahu ya, yang namanya VR itu kayaknya anak kecil sampai yang dewasa itu kan bisa makainya lah ya, gampang ya. Selain itu juga VR itu kan ngikutin perkembangan zaman banget. Jadi kita menyesuaikan apa yang saat ini banyak dipakai. Nah, VR sebagai media rehabilitasi ini nantinya akan atau bakal dipakai sama pelaku atau predator seksualnya. Nah, dipakainya ini secara bertahap dan juga berlanjut supaya nanti bisa menarik perhatian predator seksual itu atau attention getter dari predator seksual itu nih teman-teman. Jadi fiturnya tuh ada apa aja sih? Jadi pada tahap awal itu kita ada sesi konsultasi dengan psikiater. Jadi nanti tuh pelaku tuh bisa ngobrol dengan psikiaternya dalam bentuk avatar di VR. Dan ada juga yaitu tahap kedua, tahap edukasi seksual. Nanti kita di sini memberikan edukasi gitu kepada pelaku dalam bentuk animasi. Oke, untuk tahap selanjutnya itu ada yang namanya tahap pelatihan relaksasi, di mana di tahap ini tuh nanti akan ada fitur audiovisual Alphamamatic Brainwave yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan nilai spiritual dan moralitas untuk pelaku kekerasan seksual sendiri.
Nah, selanjutnya tentunya ada tahap akhir, yaitu namanya control scene, yang dimana ada rekan adegan dari dampak-dampak buruk dari perilaku kekerasan seksual. Nah, yang dimaksud dari tahap ini tuh pelaku nanti akan dibuat merasakan rasanya menjadi korban kekerasan seksual. Lalu pelaku juga akan mendapatkan sanksi sosial yang akan dirasakan seperti kayak dijauhin dari lingkungan sosial, dari lingkungan teman-temannya. Nah, di dalam tahap ini juga kami menampilkan dampak baiknya juga nih. Jadi pelaku juga akan menerima dampak-dampak baik ketika bisa berhasil untuk tidak mengulangi kejahatan seksualnya lagi. Nah, tujuannya itu pelaku bisa dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial di kehidupan masyarakat dengan citra baru yang lebih positif. Wah, menarik banget nih fitur-fitur yang diberikan oleh Sexpress. Udah keren gini, nanti proses promosinya yang akan Sexpress lakukan itu akan seperti apa ya kira-kira? Oke, yang sebelumnya udah disebutin tadi nih, kita ada media sosial Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nantinya kita di situ bakal bikin video-video kreatif, bakal bikin video perkembangan apa yang udah kita lakuin. Yang pastinya kita menyesuaikan dengan apa yang ada saat ini gitu. Jadi kita kekinian banget nih nanti. Dan kita juga bakal update. Kita bakal update banget nih. Jadi kita udah ngapain, hari ini kita ngapain, sama agenda-agenda kita selanjutnya bakal kita update di media sosial kita itu. Lalu intinya konten edukatif dari apa yang VR itu punya, kita harap nanti bisa dapat menarik audiens. Jadi begitu kan awal. Berdasarkan fitur-fitur yang telah disebutkan oleh kami, harapannya Sexpress dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan SDGs Indonesia poin ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual, sekaligus mengedukasi mereka hingga mereka dapat mereintegrasi diri mereka ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan citra baru yang lebih positif. Bismillah, kami doain semoga kami bisa mencapai timnas. Amin. Amin, semoga lolos ya guys kita. Nah, itu tadi obrolan kita seputar pengenalan program Sexpress. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung program Sexpress kami dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nih follow akun-akun sosial media kami lainnya di bawah ini nih. Sampai jumpa, dah.